Ternyata si Mbak Kasih itu bilang kalau misalkan temannya ini tuh udah keluar 5 menit yang lalu. Hai oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Kali ini gue sih akan menceritakan cerita horor atau cerita mistis yang menceritakan tentang tentang dua orang pria nih oi. Mereka tuh baru aja pulang dari kota ya, karena habis liburan. Dan ternyata ada kejadian yang membuat si orang ini tuh bener-bener bingung oi. Sampai bener-bener kayak, hah? Kok bisa? Ya pokoknya agak logis lah. Nah kira-kira seperti apa ceritanya? Penasaran kalian kan? Oke langsung aja. Don't mistis, guys, this is Mistis. Jadi nih oi, ada seorang pria kita sebut saja namanya Yana. Nah si Yana ini sama temennya tuh baru aja oi pulang dari Bandung gitu oi ya. Turun di sebuah halte deket rumahnya, tapi nggak deket-deket banget. Ya pokoknya harus pakai transport lagi gitu oi. Nah pas dia turun, pesan lah gitu oi ya, ojek online mobil gitu oi ya. Nah, pas udah dipesen, temennya ternyata kebelet oi, pingin pup gitu. Yan, gua bener-bener kebelet banget nih. Gue pup dulu Yan ya, mana nih aja dah. Gue udah pesan ojol nih, udah tangan aja di rumah ya, nanti aja sekarang di rumah. Kagak bisa Yan, bener-bener udah kayak pingin keluar nih, bentar lagi kayaknya keluar dah. Setelah ngomong itu pergilah oi temennya ke minimarket untuk pup. Kemudian gak lama itu drivernya sampai gitu, ya ojolnya sampai gitu. Nah otomatis Yana kan ngechat kan, udah belum, cepetan nih ojol udah sampai nih. Tapi kagak ada balasan oi, sampai beberapa menit kagak ada balasan, kagak ada jawaban. Ya udahlah, akhirnya si Yana nyusul lah ke minimarket gitu oi untuk kok lama banget gitu ya kagak datang-datang ini orang, kagak balas juga ngechat gua gitu. Dan tahu nggak sih oi, ketika si Yana ini sampai di minimarket dan dia tanya ke Mbak Kasir itu, ternyata si Mbak Kasir itu bilang kalau misalkan temannya ini tuh udah keluar 5 menit yang lalu. Oh my oi, tapi si Yana tuh kagak ngelihat itu temannya oi, ditungguin juga di halte kagak ada gitu oi. Ya udahlah, dalam pikirnya mungkin handphonenya lowbat kali ya, jadi nggak bisa ngebales gitu oi. Udahlah dia balik lagi ke halte. Pas sampai halte si Yana ngelihat tas atau barang bawaan dia kagak ada juga, itu ojolnya juga udah kagak ada. Sontak dong oi dia kaget, lah tas gua kemana, ojolnya juga kemana, ada teman gua kagak balik-balik lagi, masa semuanya kagak ada. Dibukalah oi aplikasi ojolnya gitu oi. Nah pas dicek sama dia, ternyata itu ojolnya udah jalan ke titik tujuan alias ke rumahnya si Yana ini. Karena kan si Yana tuh pesen ojol ya satu mobil gitu oi, karena rumah temennya sama si Yana itu deket gitu oi. Ternyata itu ojol udah jalan ke titik tujuan. Kemudian dichat lah itu driver sama si Yana kan, Pak di mana Pak? Ini saya nungguin loh Pak, barang-barang saya juga nggak ada. Kagak ada balasan. Sampai akhirnya nih oi, si Yana tuh bener-bener udah bingung banget dia harus ngapain, karena dia nggak tahu lagi harus ngapain. Ya barang bawaannya nggak ada, ojolnya nggak ada, temennya nggak ada. Nunggulah oi, dia di halte itu 1 jam lamanya oi. Barulah setelah dinunggu 1 jam, ada pesan yang masuk. Yan, KTP gua ketinggalan di casan lu, nanti besok gua ambil ya. Ternyata itu pesan dari temennya. Oh my oi, ya sontak si Yana ini kan kesel dan teleponnya itu temennya kan oi. Halo, lu di mana sih? Ini gua nungguin di halte nih 1 jam nih. Gua tadi ke minimarket, katanya lu udah ke halte duluan dan barang gua nggak ada. Ih, gua udah pulang duluan ya. Lu gimana sih? Lu kan sama gua pulang duluan tadi. Gua tadi ke halte. Ya udah kita langsung balik kan. Wih, ngomong apaan sih? Maksudnya gimana sih? Ya ini gua di halte, lu di mana? Yang bener aja lu pulang duluan gua ditinggalin. Hah? Di halte? Nah tadi kan kita pulang bareng duluan, ya lu gimana sih? Di situ nih oi, mereka tuh debat bener-bener kayak kagak percaya gitu oi sama omongannya masing-masing. Si Yana bilang dia masih di halte, temannya bilang udah pulang bareng-bareng, udah sampai turun di depan rumahnya itu si Yana gitu kan ya. Makanya ya barangnya nggak ada karena rupanya dibawa sama temennya. Karena temennya ini ngerasa si Yana itu ya udah pulang bareng sama dia. Tapi si Yana kagak percaya orang gua di sini gitu, di halte gitu ya. Dan akhirnya mereka video call lah untuk nunjukin gitu ya posisi masing-masing. Bener nggak? Nih gua di halte, bener nggak nih gua di rumah gitu. Dan bener, oi. Mereka berdua di posisinya masing-masing. Si Yana di halte, temennya di rumah. Oh my, oi berarti yang pulang bareng itu siapa? Ya udahlah, karena udah bener-bener ketakutan, kesel dan udah percaya juga daripada mikir yang lain-lain lagi, akhirnya si Yana pesanlah ojol untuk pulang gitu oi ke rumahnya gitu oi. Dan bener aja, temennya ada di rumahnya sama tas-tasnya itu. Akhirnya mereka ngobrol dan ya yang tadi bareng sama temannya bukan si Yana. Oh my, oi, ini merinding banget, oi. Aduh, oh my god banget sih, oi. Malam-malam pula, aduh kagak kebayang gitu, oi. Yang Gusti bingung nih, oh ya, kenapa pas si Yana ke minimarket gitu, katanya 5 menit
yang lalu temennya tuh juga udah keluar dari minimarket kata mbak kasir. Tapi si Yana tuh kagak ngelihat itu temennya tuh jalan ke halte gitu, oi. Masih kagak mungkin kan kalau misalkan si Yana ini jalan mutar ke arah lainnya, kagak mungkin juga. 5 menit yang lalu si temennya keluar, otomatis berarti si Yana di halte itu tuh masih ada gitu, masih duduk di halte itu. Tapi dia kagak ngelihat temennya sama itu driver, karena yang dia lihat udah nggak ada. Oh my oi, sumpah ini Gusti bingung juga sih, oi. Dan ya, semin banget, okay. Itulah dia cerita mistis kali ini. Sampai jumpa di mistis selanjutnya. Dan terima kasih. If you believe mistis, don't need to mistis, cause this is mistis. Bye.